Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema pencapaian PIN polio di Provinsi Bengkulu. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Sela dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Bapak Redwan Arif. Saya ingin ke Pak Redwan, ini segmen terakhir Pak, segmen pamungkas. Jadi kedepannya sampai dengan tahap pertama ini sampai tanggal 11 ya Pak ya, pemberian vaksin, nanti lanjut ke tahap kedua. Upaya seperti apa yang akan dilakukan supaya sampai kepada targetnya, Pak? Ya, jadi upaya sampai saat ini rekan-rekan kita di lapangan seperti Bu Dokter tadi dan yang lainnya semua sudah tetap bekerja, baik langsung menghubungi pasiennya atau masyarakat yang dikenal ataupun langsung ke tempat pelayanan, termasuk tadi di sekolah-sekolah. Nah, ke depan itu juga kita akan tetap memantau kalau ternyata masih di lokasi-lokasi tersebut masih ada yang belum datang, apalagi sekarang ke Posyandu ya. Di Posyandu itu kita sudah punya kader Posyandu juga. Kader Posyandu itu sudah kita bekali dia masing-masing harus punya data tentang masyarakat, tentang yang di wilayah kerja masing-masing. Nah, kalau setelah didata, ternyata ini masih ada data berapa orang sih itu belum, anak Posyandu misalnya, belum divaksin. Itu harus didatangi. Jadi biarlah kita bersabar untuk kepentingan masyarakat. Walaupun kejar-kejaran dengan target ya Pak? Kejar-kejaran dengan target. Tapi tetap harus bersabar dan mengedukasi dengan perlahan ya Pak? Kalau dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, seperti kata Bu Dokter, jadi sehat ini ya. Dan ini suatu jadi keasikan sendiri juga. Dokter, tanggapannya seperti apa dokter sampai dengan berlanjut? Oke, tanggapan saya karena saya sampai sekarang masih mengejar target. Jadi saya memohon menghimbau kepada pemirsa di rumah untuk ini kan waktunya diperpanjang untuk pemberian polio yang pertama. Silakan mendatangi fasilitas kesehatan yang terdekat untuk segera diberikan karena per tanggal 12 itu nanti akan masuk polio yang kedua. Kemudian untuk yang masih bertanya, dokter, anak saya sebelumnya sudah dapat polio, ini di luar dari imunisasi rutin. Jadi walaupun seperti yang Bapak Kepala Dinas tadi sebutkan, tanpa melihat riwayat imunisasi yang sebelumnya. Makanya dia bukan imunisasi nasional tadi dokter ya? Betul, artinya walaupun dia udah polio 0, 1, 2, 3, 4, tetap kita berikan lagi polio 2. Karena jenisnya juga berbeda, ini novel oral polio yang kedua, strainnya berbeda. Oke. Jadi kedepannya masih akan door to door juga nih dokter berarti artinya? Insya Allah. Kalau perlu. Kalau perlu, iya. Kalau perlu. Sweeping. Iya, sweeping kayak gitu. Oke, berarti yang sejauh ini dokter yang menurut dokter paling efektif memang door to door kah apa memang sebenarnya datang ke sekolah nih karena mereka kan sudah mengetahui dan di-hearing terlebih dahulu. Ya, betul, mendatangi ke sekolah, tapi saya juga menghimbau kepada ibu guru untuk terus berkoordinasi dengan orang tua. Kadang orang tua sudah memberikan imunisasi ini di luar dari wilayah kerja. Misal tempat tinggalnya sudah di penurunan. Tolong kasih tahu ke gurunya, ibu, anak saya sudah diberikan. Nanti kalau petugas dari Kampung Bali memberikan, jangan lagi kayak gitu. Tidak belum takutnya. Iya. Anak-anak kan nggak ngerti. Katanya open your mouth, buka mulut, tetes. Terus ibunya datang, udah dok anak saya kemarin. Nah kan kayak gitu ya. Dari segi pendataan juga harus dirapikan juga dokter. Harus, iya kayak gitu. Jadi itu sih himbauan saya. Mari silahkan kita perpanjang waktu ya Pak. Ya oke. Polio 1 sampai tanggal 11 nanti akan kita lanjutkan di dosis kedua. Oke, berarti waktunya tidak panjang lagi sebenarnya Pak untuk tahap 1 ini untuk sampai kepada target ini Pak. Iya, sampai betul. tanggal 11 ya kan Pak? Ya, betul. Tapi dengan kesadaran masyarakat yang semakin bagus nanti, kami Amin Pak. yakin ini target akan tercapai. Bahkan bisa melebihi target.
Targetnya kalau dari Bapak sendiri 100% ya Pak? Ya keinginan saya 1%. Amin. Keinginan ya, Pak? Keinginan saya. Karena dengan 1% berarti tidak ada lagi yang ada kemungkinan celah untuk masuk virus tersebut ke anak-anak kita. Ya kadang memang persentase-persentase kecil ini ya kadang-kadang malah justru menimbulkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan justru ya Pak ya kadang ya Pak. Walaupun cuma berapa persen tapi kemungkinan tetap akan ada gitu ya Pak. Kalau kita lihat sekarang saat ini di mana saja dokter yang sudah terdetek penyakit polio? Yang pastinya di Biren dan di Klaten ya. Nah, kalau untuk daerah yang masih polionya yang liar, artinya bukan dari, kalau kita ini kan sifatnya adalah vegetatifnya dari feses. Feses yang sudah terkontaminasi virus itu yang berkembang biak lagi. Makanya strainnya berbeda. Sehingganya jenis vaksinnya pun berbeda. Kita bukan lagi polio yang liar kayak di Afghanistan dan Pakistan. Apa tuh dok bedanya yang liar dengan yang? Ya itu kan artinya, mohon maaf ya, mereka kan biasanya BAB di sungai, kemudian air sungainya diminum, kan seperti itu, dapatnya kan kayak gitu. Kalau kita, saya rasa insya Allah alhamdulillah di 2004 waktu itu sudah. Ini apa ya, sudah 2014 sebenarnya kita sudah bebas polio. Kemudian timbul ini lagi, ya itu tadi sih cara pencegahannya. Kita lebih baik mencegah daripada mengobati dokter ya? Iya, betul. Oke, Bapak Kadis terakhir pesan kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini. Pencapaian PIN polio di Provinsi Bengkulu. Silakan Pak. Terima kasih jadi kepada seluruh pemirsa ya, masyarakat di Provinsi Bengkulu. Kami berharap untuk memunculkan kesadaran bahwa kita memberikan hak anak kita untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyakit polio ini. Karena kalau itu hak anak berarti kewajiban kita untuk memberikannya. Itu ininya, letak ini. Kemudian ini penyakit polio ini sangat menular, sangat berbahaya dan berdampak kecacatan seumur hidup pada anak yang kena serang. Namun pencegahannya sangat mudah, murah dan tidak merepotkan, yaitu vaksinasi melalui Pekan Imunisasi Nasional sampai tanggal 11. Jangan lupa ya Pak ya. Jangan lupa. Oke, dokter saya pesannya kepada masyarakat terkait dengan tema kita hari ini. Juga memberitahukan bahwa ini pemberian vaksinasinya ditetes ya, hanya 2 tetes, bukan disuntik. Karena masih kebanyakan takut ini vaksinnya disuntik. Oh tidak, ini vaksinnya hanya ditetes, hanya 2 tetes saja. Kayak gitu. Jadi tidak sulit, tidak menghabiskan waktu yang banyak dan dampaknya melindungi generasi masa depan bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir dan juga Dr. Sheila sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Tentunya kita berharap pemberian vaksinasi ini sampai kepada targetnya nanti dan menyelamatkan generasi muda bangsa Indonesia ke depannya yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan akhirnya pemirsa, saya Pusu Siregar mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.